data yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kalau terbukti data pribadi Denny Siregar dan keluarganya dibocorkan oknum-oknum Telkomsel, ini pasti adalah sebuah peringatan serius buat kita semua. Masalahnya ini kan bukan cuma soal ada orang dalam Telkomsel yang menjual data pelanggan perusahaan kepada orang lain yang seharusnya bersifat rahasia, tapi ini adalah soal pembocoran data yang kemudian digunakan untuk menteror orang. Data pribadi Denny dibocorkan pada akun @opposite6891. Akun yang menggunakan wajah tokoh muslim Amerika Serikat Malcolm X ini kemudian secara agak demonstratif menunjukkan kepada publik bahwa dia sudah punya data Denny, kartu keluarga, nomor induk penduduk Denny, nama anggota keluarga Denny, alamat, kebiasaan-kebiasaan Denny secara sangat terperinci. Dan segera sesudah pembocoran ini, terjadilah rangkaian teror terhadap keluarga Denny, dari maki-makian sampai ancaman. Bahkan tiba-tiba saja keluarga rumah Denny itu didatangi oleh jasa pengiriman berbagai barang dengan pola bayar di tempat atau cash on delivery. Ini adalah teror sistematis yang semua bermula dari kebocoran data pribadi Denny di Telkomsel. Dan kalau ini benar, ini adalah bukti betapa berbahayanya gerak kaum radikal Islam. Sejak lama kita sudah bagaimana Telkom atau Telkomsel itu disusupi dan kemudian bahkan dikuasai oleh kaum radikal Islam. Ini juga terjadi di BUMN Indonesia lainnya. Mereka ini, kaum kadrun ini bukan cuma berada di jajaran staf, tapi juga jajaran direksi, bahkan komisaris. Mereka itu seperti parasit. Mereka menyerap nutrisi di setiap lembaga yang mereka tumpangi dan ujung-ujungnya mematikan. Dan terus terang, parasit harus dibasmi sejak awal. Apa yang terjadi pada Denny, menurut saya adalah bukti betapa membahayakannya kaum radikal Islam. Pegawai yang membocorkan rahasia data Denny mungkin sekali merasa tidak bersalah. Dia mungkin bahkan menganggap ini sebagai kewajiban sebagai seorang muslim yang baik. Karena mungkin bagi dia, Denny adalah bagian dari kaum kafir yang membahayakan Islam. Karena itu rahasia Denny tidak wajib dilindungi. Bahkan membocorkan rahasia Denny di mata dia bisa saja dianggap sebagai sesuatu yang berpahala, sebuah bentuk jihad. Perusahaan Telkomsel tentu saja seharusnya tidak sulit menemukan si penjahat ini. Pembocoran datanya sedemikian nyata. Tapi kan masalahnya parasit ini bukan saja berada di jajaran staf. Mereka sangat mungkin sudah berada atau bahkan menguasai jajaran manajer direksi. Telkomsel nampak galau ketika Denny meminta pertanggungjawaban perusahaan. Mereka dengan konyol menjawab, Telkomsel menjaga kerahasiaan setiap pelanggan. Denny sudah melaporkan Telkomsel ke polisi. Kita lihatlah perkembangannya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, apa yang terjadi di Telkomsel ini jangan-jangan adalah sekedar fenomena puncak gunung es. Kekuatan kaum kadrun radikal Islam sudah berada di mana-mana. Sejak awal-awal reformasi, para pejuang negara syariah dan khilafah ini sudah berusaha menguasai lembaga-lembaga strategis. Mereka berusaha menguasai BUMN, pemerintah Indonesia, berbagai instansi kementerian, perguruan tinggi, sekolah-sekolah, organisasi-organisasi kemahasiswaan, TNI, Polri, SMA, SMP, SD, PAUD, ya. Dan mereka selalu berusaha untuk menguasai posisi-posisi strategis secara cerdik dan seringkali licik. Melalui posisi mereka mempromosikan kaum iman mereka dan menghabisi mereka yang dianggap membahayakan gerakan politik Islam. Salah satu contoh terbaik buat saya adalah bagaimana mereka berusaha menguasai pemberian beasiswa di Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) di Kementerian Keuangan. Puluhan triliun dikucurkan pemerintah untuk membiayai pendidikan tinggi mahasiswa Indonesia di perguruan-perguruan tinggi terkemuka di dunia. Masalahnya, sampai beberapa tahun yang lalu setidaknya, lembaga itu diisi oleh banyak orang pro negara Islam, oleh kaum kadrun. Akibatnya, terjadi banyak praktek diskriminasi dalam pemberian beasiswa. Yang lebih mudah lolos, yang lebih mudah menerima beasiswa adalah mereka yang dianggap sejalan dengan cita-cita negara Islam. Para mahasiswa yang pintar namun berpikiran terbuka, pluralis, anti negara Islam
akan sulit memperoleh beasiswa LPDP. Seorang mantan mahasiswi saya, seorang lulusan UI, seorang yang pintar, IP-nya bagus, itu mengisahkan cerita lucu. Dia bilang, ketika dia masih kuliah, dia masih mengenakan jilbab. Tapi begitu dia lulus UI, dia melepaskan jilbabnya karena satu dan lain alasan. Nah, masalahnya ketika dia diwawancara oleh tim penseleksi beasiswa LPDP, dia itu hadir di ruang wawancara tanpa jilbab. Padahal di foto ijazahnya dia nampak mengenakan jilbab. Maka katanya hampir separuh waktu dari wawancara, mungkin setengah jam dari sejam wawancara, dia hanya ditanya dan harus menjelaskan alasan mengapa dia melepaskan jilbab. Tentu saja dia kemudian ditolak menerima beasiswa LPDP. Tapi tentu saja juga karena dia pintar, akhirnya dia memperoleh beasiswa dari kampus yang ditujunya di Australia. Kisah-kisah tentang kegagalan kuliah para penerima beasiswa LPDP di banyak negara pun sering saya dengar. Maklumlah banyak dari para penerima beasiswa itu dari LPDP sebenarnya adalah kualitasnya di bawah standar. Namun mereka memperoleh beasiswa ya karena faktor keimanan, keislamannya, ditolong oleh para pengujinya. Akibatnya ya terbuanglah triliunan uang dari negara kita. Jadi gerakan kaum radikal di lembaga-lembaga strategis ini memang menghancurkan Indonesia. Mereka adalah parasit yang sesungguhnya. Kini Denny dan keluarganya menjadi korban. Dan kalau kita biarkan terus, korban-korban berikutnya akan terus berjatuhan. Karena itu marilah kasus Denny kita jadikan rujukan. Kaum kadrun ini harus dihentikan. Kaum radikal Islam di Telkomsel harus membayar mahal. Mereka harus disingkirkan. Mari kita gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat.